Salam pencinta sahabat Nabi. Ya, oke. Nah, sekarang giliran sahabat Nabi yang asalnya bukan dari Mekah atau bukan dari bangsa Arab. Dia berasal dari Persia yang mayoritas penduduknya beragama atau punya kepercayaan Majusi. Dia adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi rela menempuh berbagai macam ujian, tantangan demi mencari kebenaran yang hakiki. Padahal Salman Al-Farisi itu aslinya anak dari seorang penguasa Persia yang pastinya punya harta yang melimpah dan kedudukan yang mentereng dan terhormat. Tapi dia rela menempuh ribuan kilometer dari Persia sampai akhirnya ke Kuba untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, yang hakiki. Dalam mencarinya itu, dia sempat memeluk agama Nasrani dan dia bertemu dengan pendeta, dikejar-kejar oleh keluarganya supaya dia balik lagi ke Persia. Bahkan sampai dia diperjualbelikan sebagai budak sebelum akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah ketika dia memeluk sebagai Islam. Nah, bagaimana akhirnya ceritanya Salman Al-Farisi memeluk Islam? Nah, begini ceritanya. Jadi menurut orang saleh yang ditemui Salman di daerah Romawi sebelumnya, karena dia kan berjalan tuh dari Persia sebelum nanti bertemu Nabi di daerah Kuba. Dia bertemu dengan pria saleh yang mengatakan bahwa ada pria seorang Nabi terakhir yang punya ciri-ciri yang jelas. Pertama, orang itu tidak mau menerima atau makan dari hasil sedekah, tetapi dia mau makan atau menerima jika diberi hadiah. Kedua, ada ciri-ciri fisik kenabian di salah satu anggota tubuhnya. Nah, di Kuba akhirnya Salman menemukan pria dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh pria saleh tersebut, yang tak lain adalah Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah Salman Al-Farisi yang masyhur adalah ketika Madinah dikepung oleh pasukan koalisi kaum kafir Quraisy dengan Yahudi di tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah pun menggelar musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya untuk mengatasi ancaman dari kaum koalisi tersebut. Jumlah pasukan koalisi dari kaum kafir Quraisy itu mencapai 24.000 orang dan mereka semua bersenjata lengkap. Dan pada saat itu pasukan tersebut merupakan ancaman besar karena jika akhirnya Madinah diserang oleh pasukan koalisi tersebut, maka Islam terancam akan hilang dari muka bumi. Dalam musyawarah itu, Salman pun mengusulkan agar pasukan muslimin membangun parit di sisi Madinah yang tidak terlindungi oleh pegunungan. Karena Madinah posisinya itu dikelilingi oleh pegunungan. Nah, ini suaranya makin bindeng. Pada waktu itu para sahabat pun baru kali ini mendengar bahwa ada strategi seperti itu. Maklum saja, pada saat itu usulan pembuatan parit dari Salman merupakan hal baru bagi kaum Arab. Tapi tidak dengan Salman yang memang sudah biasa dan sudah tahu tentang strategi perang di negeri asalnya, yaitu Persia. Selama 1 bulan lamanya, 24.000 pasukan koalisi mengepung kota Madinah dengan mendirikan tenda-tenda di depan pintu masuk kota Madinah. Mereka tertahan karena strategi parit yang dibuat atau diusulkan oleh Salman. Nah, gara-gara parit itulah pasukan koalisi kafir yang terdiri dari kaum Quraisy dan Yahudi tidak bisa menyerang Madinah. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah parit besar yang ukurannya segini nih, ya. Yang ukurannya segini yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kota Madinah. Bahkan kuda-kuda mereka pun tidak bisa masuk atau meloncati parit tersebut. Sebelum akhirnya Allah pun mengirimkan angin besar yang menghancurkan tenda-tenda mereka, sehingga mereka pun pergi dan menyerah lalu kembali ke Mekah atau kembali ke kabilahnya masing-masing. Bentar, belum sahur, belum selesai, dikit lagi. Nah, tapi ada kisah menarik selain penggalian parit itu. Jadi ada sebuah batu besar. Jadi kan kalau di Arab itu batunya itu memang bukan batu sembarang, kayak batu padas gitu. Jadi pada saat penggalian itu ada batu besar yang menghalangi rute dari pembuatan parit itu. Nah, kalau emang mau tahu ceritanya, lanjut ya di part 2. Udah jam berapa nih? Kita sahur dulu ya. Kita sahur dulu deh. Habis itu kita lanjut lagi.